Anda tadi sudah menyebutkan soal pekerjaan Anda yang lain, yakni Menteri Luar Negeri. Saya mau masuk ke isu itu. Selama setahun kebelakang kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah pribadi yang kalau saya katakan cukup nyaman dan percaya diri. Kalau kita lihat di beberapa momen-momen internasional, sangat terlihat percaya diri, terutama terakhir pada saat sidang umum PBB di New York. Itu ada banyak sekali pujian yang datang, tentu memang bukan kerja satu orang, tapi juga di belakangnya ada, Anda juga turut hadir di ruangan itu. Saya mau tanya dulu, bagaimana rasanya dan juga pengalaman Anda ketika menjadi Menteri Luar Negeri di saat presidennya sangat nyaman untuk mengurusi urusan luar negeri? Pekerjaan saya jadi lebih mudah. Itu betul, itu satu, itu lebih betul. Kayak gini kan, gini. Okay. Sebagai Menteri Luar Negeri saya pembantu Presiden melaksanakan pemerintahan di bidang luar negeri. Ya. Karena beliau adalah seorang yang foreign policy presiden. Jadi pekerjaan saya gampang dalam arti garis-garisnya jelas, koridornya jelas. Kamu Menteri Luar Negeri harus begini, begini, begini. Gitu. Pada saat beliau dilantik sebagai presiden, waktu itu kan menyampaikan bahwa Indonesia ingin jadi tetangga yang baik buat semuanya. Ya udah itu yang saya pegang. Jangan pernah terlibat atau jangan pernah terbawa untuk memfavoritkan negara tertentu misalnya atau blok tertentu, enggak. Nah, karena sudah ada koridor yang jelas seperti ini, ya pekerjaan saya menjalankan ini aja semuanya gitu kan. Bagaimana saya berhubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian satu hal ya, foreign policy itu kan selalu terikat sama kepentingan nasional. Ya. Kepentingan nasional kita ini apa sih? Kepentingan nasional kita yang pertama adalah menjaga integritas wilayah dan kedaulatan NKRI. Sebenarnya kan tujuan kita merdeka, gitu kan, pemerintah Indonesia itu kemudian adalah pertama adalah melindungi segenap warga negara, seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia. Ini kan pelindungan ini artinya fisik. Kita harus punya satu postur pertahanan yang baik. Ini adalah kepentingan nasional kita yang pertama. Dan ini yang harus kita jaga. Kita berhubungan baik dengan semua negara, dengan tetangga-tetangga kita. Dalam rangka menjaga supaya tidak ada gangguan terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang bersahabat, ingin bekerja sama dengan semuanya. Ya. Kita ingin bekerja sama di berbagai bidang, ya, ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian people to people, gitu kan. Kita tukar menukar misi kebudayaan, kita kemudian tukar menukar beasiswa, gitu kan. Jadi itu adalah kepentingan nasional. Yang kedua, kita ingin kepentingan nasional kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Oleh karena itu, saya kira peran Kementerian Luar Negeri khususnya di bidang diplomasi ekonomi juga harus ditingkatkan, kan seperti itu. Duta besar ini selain sebagai duta besarnya Republik Indonesia, mereka juga merupakan duta ekonominya Indonesia. Mereka bertugas membuka pasar-pasar baru, mencari pasar-pasar yang non tradisional untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Saya potong dulu, Mas Sugi. Mungkin tidak sih Indonesia itu bisa bertetangga ataupun menjadi tetangga yang baik untuk semua? Karena itulah kita tinggal dalam satu kompleks misalnya. Biasa kalau ribut tetangga apa? Misalnya rebutan lahan parkir atau mungkin masalah sampah, ya kan? Pasti ada banyak instrumennya. Apakah kita bisa menyenangkan ataupun menjadi tetangga yang baik untuk semua? Itu tuh sebenarnya mungkin nggak sih? Mungkin penjelasan yang lebih membumi, Mas, untuk masyarakat. Ya harus lah. Harus, tapi bisa tidak? Harus. Jadi kalau misalnya tadi ada masalah-masalah, ya kita datang, kita bicara, kita negosiasi masalah-masalah yang kita hadapi, kita cari solusinya sama-sama, gitu kan, yang bisa menyenangkan
eh, teman kita dan kita juga tidak rugi kan seperti itu. Ya namanya diplomasi kan ya, kita semuanya ya bicara apa yang kita mau, apa yang dia mau, kita sampai di satu titik. Tapi intinya adalah bahwa kita ini selalu ingin mengutamakan kerjasama dan kolaborasi. Untuk itu tadi, untuk kepentingan nasional kita. Nah, ini Mas, soal kepentingan nasional. Tadi Anda menggarisbawahi soal bagaimana diplomasi ini juga berdampak pada ekonomi begitu. Kalau saya telaah begitu kan ada beberapa perjanjian, ada EU-SEPA, kemudian ada IP-SEPA begitu ya. Itu adalah perjanjian, koreksi kalau saya salah Mas, perjanjian yang dilakukan Indonesia dan beberapa negara untuk membuka potensi ekonomi. Nah, apakah sampai mana sebenarnya Kemlu itu bisa berdampak untuk ekonomi Indonesia? Karena Kemlu itu mungkin orang awam, oke diplomasi, oke duduk di meja, salam-salaman, kemudian rapi, seperti itu. Bagaimana diplomasi baru versi Sugiono? Jadi gini, sebenarnya ini saya sudah mikirnya sejak waktu saya masih di Komisi 1 waktu itu, bahwa by nature yang namanya ambassador itu kan bukan sekedar itu tadi diplomasi kelihatan rapi dan sebagainya, tapi ada misi yang lebih besar dari situ, yang kadang-kadang yang menurut saya ya agak sedikit hilang, bahwa mereka juga punya tugas sebagai perwakilan dagang. Kan sejarahnya kan seperti itu. Diplomat dikirim untuk membicarakan tentang kepentingan nasionalnya di luar negeri, termasuk dalam kepentingan nasional itu urusan dagang atau investasi atau apalah, yang intinya meningkatkan ekonomi dari negara asalnya. Nah, oleh karena itu saya kira peran ini juga merupakan sesuatu yang harus dimainkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dan kalau Mbak Diana ingat waktu itu hari pertama setelah saya dilantik, saya langsung ke Kazan. Ya. Karena pada waktu itu Pak Presiden menyampaikan, memerintahkan saya untuk hadir di sana dan menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ya kan? Ini adalah satu bentuk diversifikasi kita mengikuti multilateral grouping, ya kan. Kita sudah waktu itu dalam proses asesi OECD, kemudian kita ada di CPTPP gitu kan. Kemudian ada Indo-Pacific Economic Community juga. Jadi kita diversifikasinya ke BRICS waktu itu. Dan ini merupakan satu motif ekonomi yang kita lakukan, ya kan. Artinya apa? Kita mengembangkan hubungan dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS untuk bisa mencari, menemukan, dan kemudian memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada di negara-negara BRICS, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ini artinya apa? Saat kita berbicara mengenai itu tadi CEPA, mengenai Free Trade Agreement, itu artinya kita membuka pintu bagi komoditas-komoditas kita ataupun pelaku-pelaku ekonomi kita untuk bisa masuk ke sana. CEPA kemudian ataupun FTA itu menghilangkan barrier-barrier perdagangan. Jadi kita harapkan ekspor komoditi kita yang jadi unggulan kita itu bisa diterima di sana tanpa barrier perdagangan, tidak ada tarif gitu kan, kemudian dan sebagainya. Dan itu juga memastikan atau menggaranti tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bisa tetap bekerja. Ini kan kepentingan nasional kita juga, kesejahteraan umum kan kepentingan nasional kita. Jadi itu kita lakukan. Nah, tentu saja kami merasa di Kementerian Luar Negeri itu tidak cukup
kita harus follow up, Betul. ya kan? Semua yang sudah kita perjanjikan ini, sehingga benar-benar itu tadi yang kita inginkan, dampak yang kita Dampak ekonomi itu bisa terjadi di tercapai masyarakat, begitu. kan seperti itu. Oke. Misalnya kita buka perjanjian perdagangan dengan Peru, itu artinya kita bisa ya berdagang hasil-hasil pertanian kita dengan mereka, kita kelapa sawit kita dengan mereka, dan mereka juga seperti itu. Kemudian produk-produk lain, garment, footwear gitu kan, yang notabene di Indonesia juga menyerap banyak lapangan kerja. Kemudian juga sektor perikanan, udang misalnya gitu kan, itu juga kan sesuatu yang kita mau supaya produk kita itu kompetitif, harganya di masyarakat sana itu juga terjangkau, sehingga permintaannya bisa lebih banyak. Begitu permintaan di sana lebih banyak, ya di sini juga bisa men-trigger, ya kan? Apa instrumen yang Anda pakai untuk bisa perjanjian-perjanjian tadi tidak hanya ideal atau bagus hitam di atas putih saja, tapi juga punya Di dampak? Kementerian Luar Negeri sekarang ada yang namanya Dirjen Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan. Oke, itu baru ada pada saat Anda Sebenarnya menjabat? fungsi ini ada di Kementerian Luar Negeri, tetapi waktu itu tidak di tingkat dirjen, ya. Waktu itu masih di tingkat direktur. Namun karena saya merasa ini sesuatu juga yang harus, karena gini, begitu kita menandatangani suatu perjanjian atau menandatangani suatu kesepahaman yang kita nilai dari awal itu menguntungkan buat kita, tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Betul. Ini kan tidak akan berarti apa-apa. Betul, hanya sebatas dokumen saja begitu. Betul. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa dokumen ini ada turunannya. Yang turunannya itu nanti ya kita harapkan tentu saja bekerja sama dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya, ini bisa jadi sesuatu. Kalau istilahnya sekarang apa ya, bisa jadi cuan lah, gitu kan. Oke. Mas Nugi, beralih tadi soal gaya diplomasi yang baru versi Anda. Salah satu hal yang cukup banyak dibicarakan orang, ini adalah soal Indonesia dinominasikan jadi Presiden Dewan HAM PBB. Kalaupun memang terpilih, apa yang ingin Indonesia bawa di panggung itu? Titik berat apa yang ingin Anda bawa di panggung itu? Jadi pengakuan sebagai High Commissioner of Human Rights ini ya, ini kan merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap inklusivitas Indonesia dalam rangka membawa isu-isu HAM, kan saya kira itu. Dan ini pengakuan yang menurut saya ya berdasarkan pada satu reputasi dan track record sebenarnya. Artinya dunia ini percaya sama Indonesia, ya kan. Dan ini yang kepercayaan yang ingin yang saya kira ini merupakan satu bentuk simbol kepercayaan terhadap Indonesia dan membuat kita juga semakin yakin gitu bahwa ya we're on the right track dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling dasar itu apa sih? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Untuk hidup orang kan perlu makan. Betul. Ya kan? Berarti kebutuhan pemenuhan makan merupakan sesuatu yang merupakan sangat mendasar. Dan saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Presiden juga merupakan sesuatu yang ya, pelaksanaan dan pengejawantahan HAM dalam bentuk yang paling hakiki menurut saya. Dan yang ingin kita bawa ya, kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi. Bagi kita hak asasi yang paling mendasar adalah kebutuhan masyarakat untuk makan, tidak boleh ada ketergantungan makan dari manapun karena pangan merupakan kedaulatan, itu merupakan, dan kita juga ingin berinvestasi. Kita ingin memberikan satu kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat kita melalui pendidikan, penyediaan gizi. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan MBG ini kan merupakan jawaban untuk
mengatasi stunting yang merupakan juga hak dari semua anak, ya kan, hak dari warga negara Indonesia. Gitu. Dan saya kira ini diakui. Memang dan Indonesia bukan cuma jadi kita juga kemarin terpilih sebagai auditornya PBB. Jadi BPKRI kemarin terpilih sebagai auditornya PBB. Artinya apa? Artinya ada kepercayaan terhadap mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK. Yang mempercayainya siapa? Mempercayainya PBB. Dan bukan cuma PBB sebenarnya. Auditor sebagai yang menggunakan BPK sebagai auditor ada beberapa organisasi dan agensi internasional lainnya. Dan ini harusnya kita lihat sebagai sesuatu bentuk bahwa Indonesia ini semakin diperhitungkan. Indonesia ini diperhitungkan di mancanegara, Indonesia ini diberi kepercayaan, Indonesia ini diyakini mampu melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas diplomasi, ya kan? Dan saya juga waktu itu sampaikan di satu forum bahwa ya Indonesia saat ini berkat diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden menjadi satu negara yang menarik bagi semuanya. Ya kan? Kita dilibatkan dalam New York Group yang waktu itu membahas mengenai kondisi di Gaza, di Palestina. Kita terus dijadikan, kita terus dimasukkan di dalam forum konsultasi ini, gitu kan, bagaimana memecahkan situasi di sana, menjawab. Jadi saya kira ya ini merupakan suatu bentuk kebanggaan kita sebagai negara ya. Negara kita ini besar, negara kita ini diakui, dan saya kira Presiden menempatkan Indonesia dalam posisi yang semestinya di tengah pergaulan dan percaturan internasional. Oke. Pak Menteri, Pak Sekjen, tak terasa sebenarnya sudah 1 jam kita bicara. Terakhir saya mau tanya. 1 jam ya? Iya, sudah hampir. Apa resolusi Anda di 2026? Kalau kata Genzi mungkin wish list-nya di 2026 seperti apa nanti? Wish list-nya ya tentu saja sebagai tim pemerintah. Ya. Saya ingin melihat semua program pemerintah berjalan dengan lancar dan sukses. Makan bergizi gratis. Kita semua sebenarnya ingin lihat bahwa dalam tahun 2026 ini 82,9 juta anak sekolah ini bisa terpenuhi, termasuk ibu-ibu hamil dan menyusui, kemudian itu satu. Dan Koperasi Merah Putih itu juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan, menjadi sumber-sumber ekonomi baru di pedesaan. Saya boleh nambah dikit, ini kan catatan ya. Boleh, boleh silakan. Mumpung inget nih, Oke, saya boleh kasih tahu. Tadi saya terima teman dari luar daerah lah ya, dari Sulawesi sana. Terus sampaikan kepada saya, Pak, sebenarnya pelaksanaan MBG ini lebih daripada sekedar pemenuhan kebutuhan protein bagi anak sekolah. Kenapa? Karena sekarang cari ayam susah, cari sayur susah, cari telur susah, habis untuk konsumsi MBG. Artinya apa? Artinya ada perputaran ekonomi. Dan dia juga bilang bahwa tadinya kalau misalnya tadi dibawa dari tempat lain ke situ, sekarang tidak ada yang bisa dibawa dari tempat lain, semuanya supply komoditas ini terjadi di daerah masing-masing, di localities ini kan. Itu kan sesuatu yang it's heartwarming ya kan. Dan saya kira tahun depan kita ingin lihat ini semua berhasil, selesai, kemudian itu tadi kita bisa lebih dewasa, ya kan? Dalam arti kita harus sadar bahwa bangsa kita ini besar, bangsa kita ini terdiri dari berbagai komponen yang harus menyatukan semua kekuatannya untuk satu tujuan, untuk satu cita-cita bersama, masyarakat adil dan makmur itu kan. Kemudian dan
saya ingin juga melihat kan ada beberapa hal yang juga sebenarnya sekarang sedang berproses di dunia internasional. Jadi Indonesia saya ingin lihat namanya semakin berkibar, semakin diakui, dan masyarakatnya juga semakin sejahtera. Baik, terima kasih atas waktu Anda, Menteri Luar Negeri dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, waktunya untuk Insight Politics with Diana Valencia. Terima kasih Mas Nugi. Dan usai sudah episode Insight Politics with Diana Valencia hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Natal dan jelang tahun baru 2026.